selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Capricorn ya di Juli 2025. General reading untuk kehidupan Capricorn Juli 2025. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu teman-teman ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama ya. Di kartu yang pertama, situasi dan kondisi Capricorn dulu di bulan Juli seperti apa. Aku lihat sih di Juli dalam situasinya Capri ini terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi stuck di tengah jalan, kayak nggak tahu harus ambil keputusan yang mana, harus ngapain ke depannya. Ada semacam keputusan-keputusan sulit yang harus kamu ambil di Juli ini. Kalau enggak, kamu akan di situ-situ aja kondisinya, nggak akan maju-maju. Sedangkan kalaupun harus memilih untuk maju, kamu nggak tahu kamu ini harus memilih yang mana, ke arah yang mana, harus berbuat apa. Jadi kayak orang yang terkadang kayak buta arah, nggak tahu arah tujuan. Kalaupun harus milih sesuatu, kamu nggak tahu harus pilih yang mana, bingung kayak gitu ya. Lalu yang kedua, di sini tentang faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi Capri di Juli. Salah satu faktornya di sini kalau aku lihat adalah tentang kesempatan-kesempatan positif ya. Jadi kayaknya semakin kesempatan peluang-peluang yang hadir di kehidupannya kamu, lebih tepatnya gitu ya. Semakin besar peluang-peluang hadir dalam kehidupannya kamu, contoh mungkin peluang tentang pekerjaan, bisnis ataupun jodoh gitu ya. Maka akan semakin berpandangan positif kamu terhadap kehidupan kamu, bahwa mungkin kamu berpandangan kayak, oh ternyata Tuhan itu masih sayangnya sama aku tuh masih dikasih kesempatan, dikasih pilihan untuk melakukan ini dan itu ya. Itu akan ngebuat kamu menjadi semakin lebih excited, dan bulan Juli kamu akan terasa lebih ringan. Dan Two of Swords ini juga nggak akan berat banget rasanya ya, karena kesempatan ada, terus juga kamu bisa berpikiran positif buat kedepannya, excited. Plus di sini pasti keputusan sulit apapun itu bisa diputuskan dengan mudah. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya Capri ini kalau aku lihat banyak unek-uneknya. Terkadang bahkan Capri itu nggak bisa menyadari bahwa dirinya lagi banyak unek-unek, lagi banyak beban pikiran, lagi banyak hal-hal yang dipendam dalam hati sendiri ya. Terus sehingga di bulan Juli ini kalau aku lihat kamu akan masih sama ya dengan ini semua, bahwa unek-unek apapun itu masih akan dibawa ke Juli. Karena nggak mudah ya untuk sekedar ngebuang unek-unek itu nggak mudah teman-teman. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Capricorn. Harapan Capricorn bahwa mungkin di sini Capri akan menjadi seseorang yang lebih rajin, yang lebih pekerja keras, terus yang lebih pokoknya ada hasil apapun yang dikerjakan, nggak kosongan aja, terus lebih berkembang kehidupannya. Sedangkan ketakutannya kamu di sini bahwa kamu takut menjadi seseorang yang pemalas ya. Kamu takut menjadi seseorang yang pemalas, terus mengecewakan orang lain, takut jadi orang yang nggak sabaran juga di sini ya. Terus juga takut menjadi orang yang nggak ada pertumbuhan dalam hidupnya, nggak ada perkembangan, kayak di situ-situ aja stagnan. Lalu yang kelima, next stepnya gimana kak buat Capri di Juli? Salah satu next stepnya di sini kalau aku lihat ya, mungkin kan ada hal-hal yang bikin kamu jadi ragu ataupun bingung di sini ya. Next stepnya memang akan ada hal-hal yang kamu korbankan. Kamu kayak akan berkorban demi sesuatu, tapi ternyata pengorbanan itu kayak nggak worth it buat kamu lakukan. Kenapa? Karena ada hasil yang sia-sia di sini gitu. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan, finansial. Keuangan sih kalau aku lihat lagi membara ya. Lagi membara, lagi happy, lagi yang benar-benar mandiri banget, kayak jangan, istilah kata tuh jangan tawarkan bantuan aku keuanganku sangat luar biasa baiknya, seperti itu. Jadi amin ya, bahwa kondisi keuangan di sini sangat-sangat baik. Dan yang ketujuh tentang love life, percintaan. Nah ini
Kalau soal percintaan baru, Kepri ini kalau aku lihat selalu berada di dalam fase healing, penyembuhan segala macem lah gitu. Jadi masih berkutat dalam hal yang sama di sini. Ya, kalau soal cinta masih berusaha untuk pemulihan, ya. Masih belum bisa ngebuka hati buat orang baru, masih ingin memperbaiki perasaan untuk sendiri dulu, ya. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupannya kamu di bulan Juli 2025? Salah satu best actionnya di sini adalah untuk terus menatap ke depan, jangan pernah menatap masa lalu, ya. Fokuslah sama kesuksesan yang akan kamu raih, sama kesempatan-kesempatannya hadir juga, jelilah, ya. Dan yang ke-9 di sini outcome-nya gimana kah buat Kepri di bulan Juli? Kalau aku lihat sih outcome-nya di sini bahwa ada hal-hal yang terkait dengan miskomunikasi yang bisa terjadi, ya, di bulan Juli ini antara kamu dan seseorang, terus menimbulkan kesalahpahaman menimbulkan keraguan-raguan apakah orang ini baik atau tidak, dan lebih parah lagi bisa menimbulkan salah dalam penilaian, kayak gitu, ya. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagittarius ya di Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya bebaslah dalam menentukan tekad dan keinginanmu. Hal-hal yang kamu mau di sini, bebaskan dirimu. Jangan terikat apalagi kepada yang namanya keposesifan. Lala ya. Lalu yang kedua, Kepri juga dipesankan katanya ciptakan hal-hal yang bisa kamu ciptakan di sini. Kamu adalah pencipta, kamu adalah istilah kata tuh kayak orang yang akan menggambarkan pas kehidupan kamu sendiri. Jadi ciptakan hal-hal yang bisa menguntungkan kamu buat kedepannya, seperti itu. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan energy of love, dan jangan lupa dalam setiap kehidupan pasti akan ada yang namanya cinta. Jadi apapun itu keep, ya, kayak kamu harus mempertahankan apa-apa yang kamu cintai harus selalu berada di hadapanmu, ya, untuk bisa dipertahankan, untuk selalu bisa diperhatikan, biar mereka nggak merasa kurang kasih sayang apapun lah dari kamu gitu. Jadi energy of love pesannya. Kamu harus penuh dengan energi cinta di bulan Juli ini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Kepri ya. Untuk ini semua di Juli, kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat. Ada apa ya? Kayaknya nggak ada teman-teman energi paling kuat di sini. Jadi artinya sih rata ya. Bisa untuk kedua belas zodiak gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, Capricorn.